Halo teman-teman semua, selamat siang menjelang sore pada hari ini. Kembali lagi dengan saya Himadiri Pandayagi Suara selaku mahasiswa yang masih magang di sekolah ini. Ya. Saya Himadiri Pandayagi Suara dari kelas yoga semester 5 sore. Kali ini saya ingin membahas sebuah materi mengenai gastroesophageal reflux disease atau pada umumnya orang sering menyebutnya itu dengan GERD. Ya. GERD ini jika didefinisikan, GERD itu adalah suatu penyakit pencernaan ya, yang dimana asam lambung atau isi di dalam perut itu kembali ke atas. Lalu jika dilihat dari segi GERD, seperti yang sampaikan tadi, GERD itu kan terdiri dari 4 suku kata ya, bukan 4 huruf G, E, R dan D. G itu adalah gastro atau lambung, yang artinya lambung, gastro atau gastrio atau lambung. Yaitu yang kedua E, esophagus. Esophagus itu ya artinya kerongkongan atau saluran daripada makanan yang masuk dari mulut menuju lambung. Itu akan berarti esophagus atau kerongkongan. Selanjutnya ada R. R itu adalah reflux. Reflux itu ya artinya di mana berbalik atau kembali atau membalik ya. Dalam bahasanya membaliknya di sini adalah makanan yang berbalik, mulai dari dia sudah turun ke lambung atau turun dalam perut itu membalik lagi dia ke atas ke kerongkongan, itu yang disebut dengan reflux. Terus ada disesi. Nah, disesi ini atau penyakit yang biasa disebut dengan disesi ini adalah penyakit reflux atau kembalinya isi di asam lambung ketika kita memakan sesuatu. Dan biasanya kalau orang-orang yang suka makan pedas, makan asam, itu bisa kelihatan apakah dia memiliki GERD atau MAH yang akut atau MAH biasa. Ini ada perbedaannya, sebentar saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk pada apa sih penyebab dari GERD ini. Secara umum hampir sama dengan MAH, namun berbeda, ada perbedaannya. Di mana penyebab daripada GERD ini adalah yang pertama itu ada karena faktor makanan, ya. Yang kedua ada faktor penyakit. Penyebab daripada faktor makanan ini yaitu pertama ada kopi, ya. Kopi jika terkena oleh seseorang yang memiliki asam lambung tinggi, itu akan mengakibatkan tingginya atau melonjaknya asam lambung gitu. Yang kedua ada alkohol, hampir sama dengan kopi sifatnya. Ini adalah sifat yang bisa dibilang tidak bisa disatukan. Jangankan sebuah air dan minyak ya, itu tidak bisa disatukan. Tapi jika dilihat dari faktor makanan ini, itu sebelumnya itu adalah faktor minuman, itu kalau makanan lagi seperti gorengan, saus tomat atau cabai, bawang putih dan bawang merah itulah suatu makanan yang bersifatnya sangat menyengat dan sangat pantang bagi orang-orang yang terkena GERD atau MAH ini mengkonsumsi makanan-makanan yang menyengat seperti manis, pedas, asam, asin dan yang lainnya. Mungkin tapi 3 poin ini, makanan pedas, asin dan asam ini tidak boleh terkena atau harus dikurangi oleh orang yang terkena GERD ini. Dan faktor penyakit. Dari faktor penyakit biasanya yang paling sering disebabkan adalah orang yang kena asma. Ya, karena orang yang sering sesak, orang yang sering memiliki masalah pada pernapasan itu biasanya karena dia sudah memiliki terkena penyakit ini, namun tidak ada respon sama sekali atau tidak memiliki inisiatif untuk mengecekkan dirinya. Padahal dia sudah terkena penyakit GERD ini, namun dia membantah dirinya tidak terkena GERD sampai kemudian dia mengalami asma. Yang dimana asma ini disebabkan oleh GERD itu sendiri karena gas ataupun
gas atau uap yang masuk ke dalam kembali ke tenggorokan atau refluksnya itu memenuhi bagian rongga daripada dada. Itu yang menyebabkan dia asma atau sesak. Yang kedua, diabetes. Dari diabetes ini itu pada dasarnya sama-sama penyakit yang disebabkan oleh penyakit sistem pencernaannya. Kalau di GERD itu disebabkan oleh penyakit lambung. Kalau di diabetes itu disebabkan pada dasarnya karena satu, dia memiliki pola makan yang aktivitas, pola hidup atau lifestyle itu buruk. Pada dasarnya dia terkena diabetes dan hampir dia memikirkan diabetesnya ini, kenapa dia diabetes, apa penyebabnya, sampai kapan dia begini, terus bagaimana cara mengobatinya, menyelesaikan masalah ini. Itu yang suatu saat dia akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang tidak ada habisnya, dan inilah yang merangsang perutnya atau lambungnya itu mengeluarkan zat enzim atau enzim asam yang berlebihan atau asam lambung yang berlebihan seperti itu. GERD ini disebabkan karena kelemahan atau kegagalan reaksi dari cincin yang bertugas mengatur proses buka tutup klep yang menghubungkan esofagus bawah dengan lambung. Kelemahan dari sphincter ini bisa terjadi dengan sendirinya pada wanita yang hamil atau orang yang obesitas. Saya akan gambarkan sedikit. Terus dari kebiasaan buruk yang dilakukan seseorang baik secara sadar maupun tidak itu seperti orang yang merokok. Dia tahu dia terkena sakit, namun dia tetap melaksanakan rokok, dan dia juga tahu kalau rokok itu menyebabkan dia sakit, dan sering mengkonsumsi makanan dalam waktu 3 jam sebelum tidur dan mengurangi porsi makan yang akan dikonsumsi. Terus selain daripada itu, penyebabnya adalah mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti aspirin, dan hal ini itu dapat meningkatkan GERD karena sifat yang mungkin kurang terbiasa dengan lambungnya itu yang menyebabkan dia sedikit ada konstruksi atau ketidakcocokan. Lalu untuk gejala GERD seperti yang dia sampaikan tadi, itu yang pertama, dada akan terasa terbakar setelah makan, terutama pada malam hari, karena prosesnya dari tenggorokan terus menuju lambung, terus dia naik lagi, itu yang akan terasa sesak. Disinilah di antara kerongkongan dan di sebelahnya paru-paru itu akan terasa panas, gitu. Terus makan atau asam lambung naik ke atas kerongkongan, hampir sama seperti sebelumnya. Jika kita makan sesuatu terus dia naik lagi ke atas. Selanjutnya ada nyari dada. Terus kesulitan menelan. Kesulitan menelan ini seperti kita yang dipukul oleh seseorang tepat di antara dada kita, terus dada kita merasa sakit, sesak sampai terasa sesak, dan kita coba untuk menelan, itu seperti ada sesuatu yang mengganjal dari dalam tenggorokan kita. Seperti ada, kalau biasanya orang yang suka makan sup atau soto itu pasti ada tulang yang tertinggal di dalam tenggorokan, dan ketika kita mencoba untuk menelan itu rasanya sakit sekali. Seperti itulah rasa kesulitan menelan jika terkena GERD ini. Terus ada rasa mengganjal pada kerongkongan. Hampir semua orang yang gejala GERD itu terhubung dengan gejala-gejala ini. Dan pada poinnya, pada prinsipnya, semua gejala itu berada pada kerongkongan. Di sekitar kerongkongan ada paru-paru, terus di paru-paru di tengah-tengah ada tenggorokan, dan di antara tenggorokan sampai paru-paru inilah dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman.
Seperti itu. Terus lalu bagaimana kita caranya menangani GERD? GERD dapat diatasi dengan mengubah perilaku kita sehari-hari seperti pola makan, pola pikir, dan olahraga kita seperti menurunkan berat badan. Dan ketika kita selesai makan, kita tidak langsung tidur, mungkin ada jeda waktu mungkin 2 hingga 3 jam. Terus jika sudah terkena GERD ini, alangkah baiknya kita datang ke dokter, ya, karena dokter pasti akan memberikan solusi yang terbaik karena dia sudah memiliki runtutan-runtutan bagaimana pengobatannya dari awal sampai akhir, bagaimana dia sudah mendiagnosis, terus memberikan jalan keluar daripada sakit ini. Itu. Lalu yang terakhir itu adalah pengobatan asam lambung. Pengobatannya ini secara umum itu sangat bervariasi, ya, mulai dari pengobatan secara medis ataupun non medis, di mana pengobatan asam lambung ini cukup bervariasi, mulai dari perubahan gaya hidup hingga langkah operasi. Itu secara medis yang mungkin seram ketika ada operasi. Terus memberikan biaya itu pun memberikan pemikiran juga, ya, tambahan. Kita sudah memiliki masalah pemikiran tentang penyakit ini, terus ditambah lagi dengan suatu pemikiran. Dan biasanya operasi yang dilakukan ini biayanya itu tidak murah, dan itu yang membuat orang berpikir kembali untuk melakukan operasi karena dibutuhkan biaya yang besar. Terus karena di sesi ini saya membahas mengenai pengobatan ataupun GERD ini, penyakit GERD ini, saya diminta oleh dosen saya sendiri, Ibu Sri Anton, mohon izin, untuk membahas tentang bagaimana sih proses pengobatan ataukah apakah ada selain medis tadi teknik pengobatan yang bisa dilakukan oleh orang yang menderita GERD. Di pembahasan saya kali ini saya akan membahas tentang pengobatan tradisional atau pengobatan yang bisa kita lakukan sendiri di rumah, namun tetap pada pengawasan dokter dan pengawasan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya. Di sini saya membahas tentang yoga. Langsung pada cuplikannya. Yoga di sini saya buat adalah yoga asanas, di mana yoga asanas ini memiliki beberapa manfaat dan bisa membantu seperti marja riyasana, ada muka sawasana, Wirabhadrasana 2, itu mungkin ada perbedaannya, Wirabhadrasana 1, Wirabhadrasana 2, dan Wirabhadrasana 3. Tapi yang saya rekomendasikan di sini adalah Wirabhadrasana 2. Terus ada Ardha Matsyendrasana. Terus ada Balasana, di mana Balasana ini adalah pose atau asanas yang paling disukai oleh orang-orang, karena asanas ini adalah asanas yang paling rileks, ya, bisa dibilang selain setelah pose sawasana, seperti itu. Karena pose ini dapat menenangkan pikiran, menenangkan tubuh, menenangkan fisik. Jika lebih dalam lagi, ini bisa menenangkan jiwa, karena fungsi bagian dari kedua adalah tubuh, jiwa, dan pikiran. Ketika ketiga ini sudah selaras dan terstruktur, tidak ada pecah, mungkin pindah satu kanan satu kiri, mungkin pergi ke hati yang lain, itu tidak boleh terjadi, karena ketika ini harus terstruktur, harus ada combine di dalamnya. Mungkin jika ada lebih dapat dimengerti, kita akan masuk pada sesi praktik, ya. Pada praktiknya ini kita akan mulai dari penenangan terlebih dahulu, terus doa, terus ada sedikit pawana muktasana. Nah, di pawana muktasana ini juga nanti akan masuk ke dalam praktiknya, karena ini sebagai salah satu penyembuhan. Terus ada keasanasnya seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk mempersingkat waktu, karena tadi yang sudah berbicara panjang kali lebar, mungkin kita bisa praktikkan saat ini juga. Oke. Baik teman-teman.
teman-teman semua, seperti yang tadi saya sampaikan mengenai yoga untuk para penderita GERD, akan saya sampaikan pada praktik yoga hari ini. Oke, sebelum masuk pada praktik yoga pada hari ini, saya akan mulainya sedikit dengan pemanasan ya, karena setiap yoga pada awalnya itu harus dimulai dengan pemanasan. Tapi untuk meditasi dan mantra atau yoga, saya akan mungkin lebih mempercepat lagi. Saya akan memberikan sedikit tapi akan lebih mempercepat karena untuk mengefisienkan waktu. Oke, yang pertama saya akan mulai dengan meditasi terlebih dahulu. Untuk meditasi, setiap orang yang memiliki masalah pada perut atau masalah pada pencernaan itu harus dibutuhkan sesi penenangan atau sesi relaksasi. Dalam hal ini saya akan menggunakan meditasi sejenak, meditasi singkat saja yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Ingat, pada posisi ini, posisi akan memulai dilakukannya meditasi, pastikan posisi tubuh senyaman mungkin. Jangan dibiarkan ada sesuatu hal yang menghajar pada diri kita, apakah kita tidur rasa sakit atau ada yang menindih, itu buat dia senyaman mungkin. Jangan biarkan ada rasa yang menghajar. Posisi tubuh senyaman mungkin, tulang punggung tetap lurus, jangan ada yang bengkok ke depan, ke samping, atau kemana-mana ya, harus tegak lurus. Dua tangan bisa lakukan jnana mudra atau relax saja ya. Tarik nafas terlebih dahulu, atur nafas terlebih dahulu. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Oke, kita akan menutup mata sejenak pada hitungan nafas ya. Saat menarik nafas, kita fokus mata kita pada ujung hidung kita. Saat kita menarik nafas, jika mata sudah terasa berat, kita tutup pelan-pelan, kita cukupkan. Lalu kita hembuskan nafas. Oke, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, bawa pandangan pada ujung hidung, hembuskan. Tarik nafas lagi. Jika sudah merasa berat, bisa tutup matanya. Pikiran sejenak pada fokus pada diri kita. Kita lupakan sejenak semua kegiatan yang ada di luar tubuh, di luar pikiran dan di luar kegiatan praktik asana kita hari ini. Fokus pada diri masing-masing. Ciptakan rasa kenyamanan yang tidak bisa diciptakan oleh hal-hal di luar kita. Hanya kita sendiri dapat menciptakan kenyamanan itu. Fokus pada diri sendiri, fokus pada pikiran. Jika sudah merasa tenang, mari kita cukupkan tangan sejenak di depan dada. Kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Kita memohon pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga latihan yoga kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan diberikan manfaat. Puja yoga kita mulai dengan Gayatri Mantra, Mrityunjaya Mantra, Maha Mrityunjaya Mantra, Guru Puja, dan kita akhiri dengan Karamo Santi. Puja yoga mulai. Oh
Yogamaya. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Satu-satukan hingga terasa panas. Jika sudah terasa panas, silakan satukan tangan di depan wajah, tusukkan di depan mata, tutup mata. Jika sudah siap, silakan buka mata secara perlahan. Lanjut kita pada pemanasan atau Pawanamukasana. Kita lakukan Pawanamukasana yang berhubungan dengan pengobatan untuk GERD. Oke. Yang pertama kita tarik bernafas. Tarik nafas sedalam mungkin. Tahan, keluarkan. Hembuskan nafas. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan, keluarkan. Oke, kita tarik nafas. Setengah badan. Tahan. Hembuskan nafas. Tarik, hembuskan nafas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Tarik secara halus dan keluarkan secara halus. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Oke, ingat saat menarik nafas atau mengeluarkan nafas, ingat perutnya saat menarik nafas kembungkan, saat menghembuskan nafas masukkan, hingga rasa kosong sekali pada perut, pada diafragma kita. Oke, sekali lagi tarik nafas, hembuskan nafas, masukkan perut, tarik nafas, kembungkan perut, hembuskan nafas, masukkan perut. Oke. Selanjutnya tangan kanan letakkan di samping badan kanan. Tekuk ya, tempelkan pada matras. Dan tangan kiri tarik ke atas, angkat nafas, tarik nafasnya. Oke, tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, sebaliknya, tangan kiri ada di samping tubuh, tangan kanan tarik nafas. Tahan, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, turunkan. Oke, selanjutnya tangan kanan, kedua tangan dicaputkan, ditempelkan ya pada selaput tangan. Tarik nafas, angkat ke atas. Tahan, keluarkan. Keluarkan dulu jika tidak bisa keluar itu. Tarik nafas lagi. Tahan, keluarkan. Buka tangan. Oke, selanjutnya lipat tangan ke belakang. Lakukan seperti ini. Tarik nafas. Condongkan badan, dada tarik ke depan. Kepala turunkan ke belakang. Dorong. Masih dalam menarik nafas. Jika sudah nafas semaksimal mungkin, tahan. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Oke. Selanjutnya, tarik lagi nafas. Turunkan badan ke depan. Tangan tarik lagi ke atas, dorong dia ke depan, ke atas. Lakukan semaksimal mungkin. Tahan. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Oke, turunkan. Tarik nafas, keluarkan nafas. Nafas dulu normal, tarik nafas. Satu lagi nafas. Selanjutnya, buka kaki selebar mungkin. Jika tidak bisa lakukan selebar mungkin, lakukan semaksimal mungkin saja. Oke, tarik nafas dulu. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Bawa tubuh ke kaki bagian kiri. Lakukan cium lutut bagi yang bisa. Jika tidak, lakukan semaksimal mungkin. Oke, tahan. Keluarkan nafas, tarik. Selanjutnya kaki kanan. Tahan, hembuskan nafas. Tahan, tarik nafas. Tahan, tarik nafas. Keluarkan. Oke, tarik nafas lagi. Sekarang turunkan badannya. Tempelkan pada matras. Oke. Tahan seperti ini. Hembuskan nafas. Bernapas normal pada pose ini. Yang ada pengatur nafas, penahan nafas. Berpose normal, bernapas normal. Oke. Jika sudah cukup, tarik lagi nafas. Angkat badannya ke atas. Tarik tangan, angkat tangan. Keluarkan nafas. Oke, untuk asanas kita masuk pada intinya. Asanas kita ada 4 yang saya rekomendasikan ini. Yang pertama ada Adho Mukha Svanasana, yang kedua ada Balasana, yang ketiga Wirabadasana 2, dan yang ketiga adalah Marjaryasana. Oke, yang pertama kita lakukan secara berurutan yang kalau bisa kita lakukan sesuai dengan metode teman-teman bisa lakukan di rumah. Selanjutnya kita lakukan asanas pada yang pertama ada Wirabadasana 2. Ingat pada pose Wirabadasana 2 kita juga selain melakukan pose kita juga harus memperhatikan anatomi dari tubuh kita. Anatominya buka kaki selebar bahu, ya. Buka kaki selebar bahu, selebar tangan. Kita bisa rentangkan tangan kita sebagai pengukuran di sini. Jika sudah merasa itu, ya, kaki tegak lurus, pinggul masuk, ya, pinggul masuk. Telapak kaki itu menempel sempurna pada matras. Telapak kaki bisa diperhatikan dia masuknya ke depan, ke arah pandangan kita, bukan ke samping seperti ini. Oke, itu yang pertama. Oke, selanjutnya, selain tadi ini yang kedua, yang pertama. Tadi yang kedua baru putar kaki kanannya ke depan. Oke, kaki kanannya ke depan, baru telapak kaki yang paling kanan itu ada ke pandangan kita, samping tubuh kita. Lalu kedua tangan tarik seperti tadi. Oke, pandangan lurus ke samping kanan. Tapi kita sedikit condong ke depan, ke samping maksud saya. Dan kaki kanan lurus ke depan. Oke. Usahakan pada pose ini yang kaki kanan ke depan, pose kaki ini lurus, tegak lurus. Oke. Jadi posenya hasil pose seperti ini. Tarik nafas, angkat dadanya. Oke, seperti ini. Tahan pada hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pada pose ini dilakukan pernapasan yang normal. Jangan ada pernapas. Oke, itu Wirabadasana 2. Selanjutnya Marjaryasana. Pada Marjaryasana ini biasa orang pada umumnya bahasa trendingnya itu adalah cat and cow push. Cat and cow push or table push. Pada table push ini pada dasarnya itu adalah sikap pose awalnya dia seperti ini, table push. Pada umumnya kedua letakkan tangan di depan tubuh bawah atas seperti kaki meja yang menempel kuat, ya. Posisi paha ini sejajar tegak lurus. Kaki bagian bawah ini aktif lurus seperti kaki yang menjadi seperti ini.
menempel, ya. Pinggang, tubuh bagian tengah, tulang punggung tegak lurus. Ini posisi netral yang pertama. Belum masuk pada cat push and or cow push. Oke, kita masuk pada cow push terlebih dahulu. Pada cow push, tulang punggung itu dorong ke bawah seperti ini, ya. Ini perut masuk ke dalam, tapi tulang punggung didorong ke bawah, ya. Pinggang sama bokong itu tarik ke atas, dorong ke atas, sedikit-sedikit diangkat, ya. Ini sikap cow push ini, ya. Cow push. Selanjutnya cat push itu bisa teman-teman lihat jika teman-teman pernah memperhatikan sikap pose dari kucing yang sedang marah. Itu pasti punggungnya naik ke atas, kakinya dingin, ya. Itu hampir sama dengan kita lakukan. Kita hanya perlu melakukan tulang punggung kita dorong ke atas seperti ini, ya, seperti ini. Pada saat melakukannya, dorong tarik perutnya ke dalam, ya, tarik perutnya ke dalam. Pernapasannya tetap normal. Kita menggunakan sedikit pernapasan perut di sini, ya. Dorong perutnya ke dalam. Badan didorong lagi ke atas. Kepala masuk ke dalam. Seperti ini. Ya, bagus. Bernapas normal. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Balik cow push. Kita tinggal melakukannya secara perputaran. Kita balik ke cow push, cat push, cow push, cat push. Untuk lebih memperhalus gerakannya, kita bisa menggunakan pernapasan kita seperti ini. Ketika kita menggunakan cat push, pernapasan dikeluarkan, kosongkan nafas, keluarkan nafas. Keluarkan nafas, tarik nafas, cow push. Keluarkan nafas, cat push. Keluarkan nafas, cow push. Tarik, keluarkan nafas, cat push. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan masuk pada pose Adho Mukha Svanasana. Itu seperti sikap gunung. Karena kita pada posisi ini, kita bisa langsung saja jinjitkan sedikit kakinya, jari-jari jarinya. Sekarang dorong, angkat badannya ke atas, ya. Dorong badannya ke atas, angkat ke atas. Kedua kakinya itu sedikit dibuka. Kalau pada sikap Parwatasana itu kakinya dirapatkan, kakinya lurus, ya. Tapi kalau Adho Mukha Svanasana itu sedikit kakinya dibuka. Itu perbedaannya. Terus pada pose ini bernapas normal, tidak ada pengatur nafas. Bernapas normal. Ini Adho Mukha Svanasana. Ya. Oke, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya ada balasana yang terakhir. Pada balasana ini kita bisa langsung saja kembali menempel kepada nafas. Kita turunkan tubuh secara perlahan, hembuskan nafas. Oke, hembuskan nafas, relakan nafas. Bernapas normal pada pose ini. Jangan ada pengaturan nafas. Tahan, hembuskan nafas, tahan, hembuskan nafas. Tarik nafas, hembuskan nafas, tarik nafas, hembuskan nafas. Bernapas normal, jangan ada yang mengatur nafas. Dan jika sudah cukup, tarik nafasnya, hembuskan. Tarik nafasnya, hembuskan. Sekarang tarik nafas dengan kuat. Angkat sedikit tubuhnya, sekarang tarik ke atas. Masih dalam posisi menahan nafas. Hembuskan nafas. Sekarang tarik nafas,
tadi keempat pose asanas. Seperti saya sampaikan, ada Marjariyasana, Vedrabanasana 2, Adho Mukha Svanasana, dan Balasana. Keempat pose ini bisa teman-teman praktekkan, atau jika teman-teman ada yang memiliki pose atau asana lain yang berfungsi atau sesuai dengan pengalaman teman-teman sendiri, bisa komen ataupun menambahkannya pada deskripsi di bawah ini. Oke. Baik, untuk praktek pada hari ini saya kira cukup. Saya akhiri dengan ucapan berdoa. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan diri, jaga kesehatan tubuh, jaga kesehatan pikiran kalian, jaga kesehatan pikiran, jiwa, dan tubuh kalian. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Semoga apa yang saya